Selamat Pentakosta hari kedua. Selamat Pentakosta hari kedua. Selamat. Selamat Tom Bapak. Ulangi ya. Konsentrasi. Ya. Selamat Hari Kaum Bapa. Iya, selamat Hari Pentakosta. Pentakosta kedua. Jadi GPID menetapkan ini menjadi satu activity, menjadi satu kegiatan ya dalam kehidupan gerejanya. Waktu itu sidang yang dilaksanakan di Toro. Saya waktu itu masih pio-pio, ya, masih pio-pio, ya, ditetapkan supaya hari raya gerejawi itu dirayakan dalam setiap hari raya itu. Karena kan biasa kalau hari Natal, padat sekali acara kegiatannya, betul? Ya. Pasca yang mulai akhir-akhir ini, ibu-ibu sudah memeriahkan, ya. Saya tidak perlu sebut itu dengan lomba-lomba yang ada. Kemudian, hari ibu, ada hari remaja. Hari remaja bulan Maret, ya. Kita juga harus dukung itu. Hari remaja kita melihat, kemudian hari pemuda. Hari pemuda itu pada bulan Oktober. Oktober, 28 Oktober itu hari pemuda. Halo pemuda, ada hadir sini. Itu pemuda. Tapi jiwa mudanya tinggi. Betul Pak? Betul sekali. Kemudian anak sekolah minggu, ya itu kita rayakan di kenaikan hari kedua. Ya, semua itu mengingatkan kita agar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perayaan-perayaan yang ada itu ada satu mata rantai yang tidak bisa terpisah satu sama lain. Ya, ketika kita berada di satu destinasi wisata saat ini, destinasi wisata yang sudah dikelola dengan apik, dengan menarik, ya, memang perlu jauh-jauh kalian di lokasi, tapi biasanya bosan ternyata, tapi tidak usah bosan karena kita beribadah bersama, betul? Ya, daripada jauh-jauh ada yang mabuk, berarti mabuk lian apa, lian mabuk perjalanan, jadi pendekar, ya. Tapi saya percaya pada kesempatan yang menarik ini, firman Tuhan hari ini dalam suasana memperingati hari Pentakosta yang orang-orang Kristen di segala penjuru dunia merayakannya, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus dalam karyanya ketika ia ada di dunia ini bukan hanya berhenti pada kematiannya. Dia tidak berhenti di situ, tetapi itu berkelanjutan. Ia bangkit, ia menang atas maut, sehingga dengan demikian ia mau menyatakan dalam kehidupan ini bahwa ia sudah mengalahkan maut, setan itu, kegelapan itu. Ya, karena itu ada bagian firman Tuhan dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Ya. Sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya itu menandakan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan. Rangkaian karya Yesus Kristus kemudian dilanjutkan dengan janjinya bahwa ia akan mengirimkan apa bapak-bapak, ibu-ibu? Roh Kudus. Mengirimkan Roh Kudus, ya, yang mengirimkan Roh Kudus supaya dalam kehidupan ini Roh Kudus itu yang menyertai pelayanan kita. Ya, termasuk kita ada di sini. Roh Kudus hadir di sini, ya. Roh Kudus kau hadir di sini, itu biasa kita nyanyikan, ya.
Siapa tahu sebentar bapak-bapak mau menyanyi itu atau lagu lain, nggak masalah. Atau ibu-ibu, ya toh? Tapi pengurus mau menyanyi sebentar, kita akan dengar lagunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di Pentakosta hari kedua ini kita memahami bahwa dalam kesadaran yang besar terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika dalam kehidupan orang percaya menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu diberikan kepada kita sebagai umatnya. Supaya dengan janji yang Tuhan berikan lewat kuat kuasa Roh Kudus, Ia akan menolong kita melanjutkan misi. Misi bahasa apa tuh? Itu juga bahasa Bali ya. Misi artinya pelayanan ya. Ya nak Bali orang misi itu misi. Pati juga misi itu. Misi apa? Bahasakan saja. Jadi misi yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan oleh gereja hingga kini, supaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Dia mau menyatakan kasih-Nya. Dia tidak biarkan kita yatim atau piatu, tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Itu yang menolong kita dimanapun, kemanapun kita pergi, kita ada. Kita lihat dalam bagian Alkitab yang ada ini, satu rangkaian yang luar biasa, khotbah tentang akhir zaman. Nah, khotbah tentang akhir zaman, kita lihat ini di pasal 24 sampai pasal 25, bahwa akhir zaman yang terjadi, hari Tuhan akan datang disertai dengan apa? Ada tanda-tanda, ya. Jadi akhir zaman akan disertai dengan tanda-tanda alam seperti disebutkan, ya. Tanda-tanda alam yang terjadi. Kalau ini kan matahari bersinar terang matahari. Itulah. Jadi satu saat nanti matahari itu apa? Tidak muncul, gelap, matahari tidak ada dibilang, ya, dan seterusnya. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup zaman now, ya, harus setia, ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Hari Tuhan itu merupakan saat penyelamatan, itu. Iya, hari Tuhan kalau orang-orang yang percaya tidak perlu takut. Karena itu satu saat penyelamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lihat itu di Lukas pasal 21 ayat 28, itu dalilnya. Ya nanti cuma sebut-sebut toh. Kemarin kan saya bilang, lihat dalilnya, di mana dalilnya? Ya itu penyelamatan. Hari Tuhan penyelamatan. Itu Lukas pasal 21 ayat 28. Di saat itu kebenaran ditegakkan. Jadi kebenaran itu ditegakkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Dan pada akhirnya yang ada adalah bahwa langit yang baru dan bumi yang baru serta Yerusalem yang baru digenapi. Itu digenapi. Dalilnya di mana? Wahyu 21 ayat 22 sampai pada ayat 5. Nah, ini merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita, menyambut datangnya Tuhan, ya, kepada kita dinasehati supaya berdoa dan berjaga-jaga. Lihat kelanjutan dari bagian yang kita baca. Berdoa, berjaga-jaga supaya waktu kedatangannya itu bagaikan pencuri di tengah malam, ya, siapapun tidak tahu, ya itu. Nanti dia bilang, oh Yesus juga tidak tahu. Ya karena secara manusiawi, ya, Yesus tidak tinggi hati. Karena manusiawi bilang,
saya juga tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Kaitan dengan ungkapan berjaga-jaga, berdoa, kita sebagai orang percaya, waktunya itu kita tidak tahu kapan ya dia datang. Bisa seperti siapa yang itu hina-hina, dia bilang cabut JDP nyawa, oh betul. Nah, itu Tuhan sudah datang, betul? Betul itu. Tadi tahu itu tadinya nanti ada lagi kesempatan dia mau bertobat. Karena apa? Sudah blek. Nah, bawa apa ke rumah sakit biar kudianya yang napas buatan. Bikin napas buatan ini ada perawat-perawat tuh. Biar perawat bidan dokter bikin napas buatan tidak bisa, no way. Karena apa? Tuhan sudah datang buat dia. Mau di mana? Ada orang pemahaman. Berapa bidadari? Nah, kita orang ada itu. Tidak ada. Yang ada adalah sukacita, kebahagiaan. Kita punya tubuh ini sudah menjadi tubuh yang mulia, ya tak? Sehingga cara kaum ngaungan itu kangal. Coba tulis kaungan tuh. Nah, ibu-ibu ada tidak pesan tuh sembian kaungan itu tuh. Jadi itu sing kaungan sembian itu. Jadi kita itu siapa biar kaung itu. Dia sedang kemen itu pemahaman nak itu. Pemahaman gelaha sing itu singnya tidak ada kawin-kawin di sana, yang ada adalah sukacita, gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah, selalu memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi panas, tidak ada sakit, penyakit, semua tidak ada. Yang ada adalah senang. Itu dalam kehidupan kita. Walaupun saya belum pernah ke sana, tetapi saya yakin itu karena Alkitab memberi kesaksian. Ya, kalau itu kesaksian mereka ya jangan diganggu gugat. Memang begitu. Saya tidak ganggu gugat, memang begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari di Pentakosta hari kedua ini kita terus semangat, ya, menyemangati kehidupan kita sebagai pria kaum bapa dalam kehidupan ini. Walau banyak tantangan, walau banyak pergumulan, ya, namanya hidup di dunia ini. Jangan pikir kalau sudah ada Roh Kudus aman, gitu. Lebih banyak tantangan yang ada. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ingat, bersama Tuhan pasti bisa. Roh Kudus akan terus memberikan kemampuan bagi kita untuk apa? Mengalahkan godaan dan cobaan yang ada di tengah dunia ini. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Selamat Pentakosta hari kedua. Selamat hari Selamat Hari Pembapa. Tuhan memberkati kita.